Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar Pagi, kalian? Bu. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian semua sudah bisa hadir pada pertemuan kali ini dalam kegiatan bimbingan klasikal, di mana kita akan membahas bahaya merokok. Link presensinya atau daftar hadir sudah Ibu bagikan tadi di grup WA. Apa semuanya sudah mengisi? Sudah, Bu. Ya. Kalau begitu Ibu bisa lanjutkan, Nak. Pun tujuan dari kegiatan kita pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat kimia berbahaya yang terdapat pada rokok. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan bahaya merokok bagi kesehatan. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menolak ajakan untuk merokok dalam bentuk apapun. Bahaya merokok bagi kesehatan tubuh dan menayangkan sebuah video bentuk penolakan terhadap ajakan merokok. Nah, anak-anak semuanya nanti Ibu harap memperhatikan dengan baik nih. Apabila ada hal yang belum dimengerti bisa ditanyakan. Kalian juga nanti boleh menanggapi atau memberikan pendapat terhadap pernyataan teman kalian. Nah, kegiatan kita pada hari ini kita akan laksanakan selama 1 jam pertemuan, yaitu sekitar 40 menit. Oke. Dan semua kamera anak-anak tolong di-on-kan ya. Jadi kita sepakat ya, semua kameranya tetap on sampai kegiatan selesai. Rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Merokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, misalnya gangguan jantung, stroke, kanker paru-paru. Rumah kalian ada anggota keluarga atau teman kalian yang merokok? Ada, Bu. Bagaimana perasaan kalian ketika ada teman atau orang lain yang merokok di sekitar kalian? Nyaman. Nyaman. Karena asap rokoknya ketika kita hirup bisa menyebabkan sesak. Apakah di sini ada yang pernah merokok? Bu minta kejujuran. Baik, Bu. Bagus kalau begitu, tidak ada yang pernah merokok. Perokok aktif dan yang disebut perokok pasif. Nah, perokok aktif itu adalah orang yang merokok, sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi ia menghirup asap rokok. Setiap rokok yang dihisap dapat meningkatkan resiko berbagai macam penyakit. Ibu akan menjelaskan zat-zat kimia berbahaya yang terkandung di dalam rokok. Apakah anak-anak sudah siap? Sudah, Bu. Dalam rokok terkandung berbagai jenis zat kimia berbahaya, seperti nikotin. Nikotin itu adalah zat yang bisa menimbulkan efek adiksi atau kecanduan. Kemudian ada juga zat karbon monoksida. Kemudian zat berikutnya adalah tar. Kemudian ada juga zat bensena. Bisa kalian lihat ada banyak sekali zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok. Rokok bagi kesehatan. Ya. Yang pertama ada gangguan kardiovaskular. Jadi misalnya sakit jantung atau stroke. Ya. Kemudian ada kerusakan otak. Dan ada penyakit mulut dan tenggorokan. Gusinya berwarna agak hitam. Lalu giginya ya ada karang gigi yang kuning-kuning atau agak kecoklatan dan bau nafasnya agak kurang sedap. Tulang keropos atau rapuh, mengalami penuaan dini, masalah pada organ reproduksi. Nah, ada juga masalah gangguan psikologis. Ini berikutnya adalah tampilan organ tubuh kalian apabila kalian menjadi perokok. Ya, tidak hanya perokok aktif, tapi perokok pasif juga beresiko mengalami kerusakan seperti ini. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Ya. Sudah, Bu. Berikutnya Ibu akan tampilkan sebuah video. Gimana? Sudah siap?
Ya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Namaku Guna. Aku sudah biasa menunggu jemputan di sini sendiri. Tapi hari ini tidak seperti biasanya. Mereka memanggilku berkali-kali untuk menghampiri mereka, mengajakku untuk duduk bersama daripada sendiri di pinggir jalan. Mereka kelihatannya ramah, tapi pandanganku terfokus pada tangannya. Dan saat itulah pertama kali aku ditawari rokok. Mereka bilang aku akan menjadi keren kalau mau mencoba. Dan sekarang malah ada satu kotak rokok di kantongku. Aku bingung. Mau aku apakan rokok ini? Apa benar aku bisa menjadi keren kalau merokok? Aku hanya melihat gambar-gambar menyeramkan di internet. Tapi kenapa ya bisa mereka bilang ini keren? Malam itu, ibuku menemukan kotak rokok yang aku bawa pulang tadi, lengkap dengan laptopku yang masih menyala. Awalnya, ia curiga kalau aku merokok. Ia pun langsung mempertanyakan rokok tersebut. Aku mencoba menjelaskan apa yang mereka bilang kepadaku. Awalnya, ibuku marah. Dan akhirnya aku jujur tentang kegalauanku akan merokok. Ibuku pun memberikan aku pengertian kalau aku harus berani bilang tidak. Sekarang semua jelas. Mereka bukanlah contoh yang baik. Aku harus berani menolak. Tidak ada hal baik yang bisa kudapat dari rokok. Banyak hal lain yang bisa membuat kita keren. Dan itu bukan rokok. Sekarang aku tahu harus aku apakan kotak rokok ini. Karena aku tahu keren gak harus merokok. Dari apa yang sudah Ibu paparkan tadi dan dari video yang kalian tonton, nah silahkan sekarang anak-anak identifikasi jenis-jenis zat apa saja yang terkandung di dalam rokok. Ayo siapa yang bisa menjawab? Nikotin, Benzida, tar, Hah? benzena. Benar ya semuanya. Wah hebat sekali anak-anak Ibu ini sudah memperhatikan dengan baik berarti dari tadi ya. Coba jelaskan apa saja bahaya merokok. Kardiovaskular, kerusakan otak, penyakit paru-paru, penyakit lambung, tulang keropos atau rapuh, gangguan psikologis. Ya, bagus luar biasa Indra. Pada mental, penuaan dini, juga masalah pada organ reproduksi. Nah, ketika kalian bertemu atau berhadapan dengan orang yang mengajak kalian merokok, bagaimana bentuk penolakan yang akan kalian lakukan? Silakan Yuli. berani bilang tidak. Oke, bagus ya, luar biasa. Berani bilang tidak ketika diajak merokok. Ya, Depi silakan. Bagaimana? Berani bilang tidak. Berani menolak ajakan mereka. Keren itu tidak harus merokok. Oke, dengan mengatakan keren itu nggak harus merokok. Ya, bagus ya. Keren itu nggak harus merokok. Keren tidak harus merokok. Menolak ajakan orang lain secara berani dan juga mengatakan keren itu tidak harus merokok. Karena kita yang masih seumuran lebih kecil daripada orang tersebut yang lebih besar, kita tujuannya agar lebih fokus untuk ketujuan utama kita, masa depan kita juga. Oke, bagus luar biasa ya yang disampaikan oleh Stella. Kita fokus untuk belajar dulu ya. Kita meraih masa depan yang baik. Keren itu tidak harus merokok. Menolak secara langsung, menghindari perkumpulan dengan teman-teman yang sedang merokok, bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan, dan jangan malu untuk mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Baik, luar biasa yang disampaikan oleh Baby ya. Saya akan bilang kalau saya tidak bisa merokok. Ya, merokok itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kalian, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa maupun orang tua.
penyakit yang ditimbulkan oleh rokok itu tidak memandang usia, bisa menyerang siapa saja. Ya, kalau ingin keren, kalau mau gaul, bisa dengan cara yang lain. Misalnya berolahraga, ya, bermain sepak bola, bermain voli, bermain bulu tangkis. Nah, kemudian bisa juga dengan melakukan kegiatan positif lainnya, misalnya bermain musik, ya, membaca buku. Nah, seperti itu kegiatan-kegiatan positif yang bisa kalian lakukan agar terhindar dari perilaku merokok. Ada hal yang ingin kalian tanyakan? Apakah pecandu rokok bisa dihentikan? Bu, kasih kesempatan dulu untuk teman-teman yang lain memberi tanggapan. Rokok bisa dihentikan dengan tidak membiarkan dia merokok selama beberapa hari mungkin, dan tentu saja diawasi oleh orang yang sudah berpengalaman. Menurut saya bisa. Tapi bagi para perokok, terutama perokok berat, untuk berhentinya itu bukanlah hal yang mudah menurut saya. Ada beberapa cara untuk berhenti merokok. Salah satunya itu mengurangi merokok dalam satu hari. Contoh, jika merokok dalam satu hari itu 3 batang, mungkin bisa dikurangi 1 batang 1 hari. Dalam 2 hari bisa tidak merokok. Gitu. Mungkin bisa dalam seminggu para pecandu rokok bisa berhenti. Tapi kembali lagi, itu bukan hal yang mudah bagi perokok berat. Terima kasih. Baik, terima kasih Feby atas pendapatnya. Bagus sekali ya, bahwa pecandu rokok itu bisa dihilangkan kebiasaannya dengan secara bertahap ya. Silakan. Caranya itu seperti beberapa aktivitas yang menyenangkan. Juga kita bisa menghindari pemicu kebiasaan saat merokok. Dan juga kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi atau yang sehat seperti itu, Bu. Baik, bagus sekali pendapatnya Stella. Orang yang merokok itu sebenarnya bisa berhenti merokok asalkan dia memiliki keinginan atau niat untuk berhenti. Simpulkan dulu apa saja yang sudah kita bahas tadi. Mungkin salah satu di antara kalian bisa membantu Ibu menyimpulkan pembahasan tadi. Dari kesimpulan kita berdiskusi dari tadi, yang bisa saya simpulkan bahwa penyebab merokok itu sangat besar bagi pecandunya, mulai dari membahayakan organ-organ tubuh kita, dari segi mental, dan cara pencegahannya. Baik, bagus ya yang disampaikan Siska tadi. Ada yang mau menambahkan lagi kesimpulan kita? Stella, silakan. Jadi menurut saya kesimpulannya kecanduan seperti rokok itu salah satu barang jika kita konsumsi bisa menimbulkan rasa kecanduan karena zat-zat dari rokok tersebut. Yang ada di dalam rokok dapat menyebabkan kecanduan dan dapat juga berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Kegiatan selanjutnya, nanti Ibu akan mengirimkan link LKPD, yaitu lembar kerja siswa. Ya, juga ada angket evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nanti kalian bisa kerjakan setelah selesai kegiatan ini. Ibu kasih batas waktu sampai jam 6 sore. Bagaimana? Iya. Kembali kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Ya. Selamat siang anak-anak.